bagi saya pribadi, mungkin juga untuk istri saya, ekaristi dan komuni itu sesuatu yang menurut saya ya, di mana saya bisa bukan berjumpa ya, bisa bersatu lah ya. Jadi gini, dulu juga walaupun saya sudah dibaptis, terus terang aja seperti tadi saya bilang, saya adalah suami penurut. Jadi ke gereja itu hanya ikut istri. Ya. Kalau istri nggak ke gereja ya udah, puji Tuhan gitu. Ya, kalau ke gereja ya ikut, daripada ribut jadi ikut. Nah, tapi terus terang mungkin disinilah saya diajar. Saya baru betul-betul merasakan setelah saya mengalami satu peristiwa. Boleh saya cerita? Silakan, silakan. Jadi tahun 2009 di bulan Oktober itu saya setelah periksa beberapa dokter akhirnya diputuskan bahwa saya kena sakit kanker paru-paru. Nah itu pun dokter sudah bilang tidak ada harapan. Katanya paling-paling dokter tuh bilang sama istri saya, Ibu paling-paling Bapak sekitar kalau tahan tuh paling juga 6 bulan lah. Gitu. Ya, waktu itu saya terus terang ya, siapapun mungkin sama seperti saya akan down ya, mendengar kira-kira umur kita kalau ditaker gitu kan, waduh bagaimana perasaan ya. Ya udah, waktu itu saya sempat marah juga, saya bilang sama Acu, mana Tuhan, kok kita yang terus terang sejak dibaptis, ya kami ini lumayan aktif ya, karena istri aktif, saya ikut aktif gitu. Dia jadi guru SBI, saya jadi ketua lingkungan dan segala macam. Saya komplain sama Tuhan, Tuhan masa upahmu nih begini, kita yang aktif melayani dikasih upah kanker paru-paru gitu. Wah saya komplain waktu itu ya. Tapi ya itu dia akhirnya dengan bantuan doa teman-teman segala macam, tadinya saya sudah nggak mau diobati karena saya pikir percuma kan gitu ya. Yang ada nanti saya meninggal dan uang habis, keluarga jadi susah. Tapi akhirnya karena dorongan teman-teman, khususnya dari istri saya ini, saya akhirnya mau diobati. Setelah memang harus di kemo dan segala macam, saya diharuskan tinggal waktu itu di Singapura 2,5 bulan. Dokter bilang, akhirnya menjalani kemo pertama. Nah waktu kemo pertama itu selesai kemo pertama 2 hari kemudian saya rasanya kok lemesnya bukan main. Rasanya saya bilang sama istri saya, wah kayaknya saya ini nggak sanggup. Karena saya harus 7 kali kemo, baru kemo pertamanya aja udah lemesnya seperti orang mau setengah mati lah gitu ya. Nah akhirnya dengan separuh terseret-seret, istri saya bilang nggak bisa, ayo kita cari gereja, kita ikut misa. Akhirnya sampailah kami di Novena Church, kami berdoa di situ dan saya ingat betul waktu itu istri saya berdoa dengan Bunda Maria, saya berdoa dengan Tuhan Yesus waktu itu di bawah patung Tuhan Yesus. Saya berdoa dengan apa ya, dengan kepasrahan, dengan ya maksudnya berdoa dengan ya udah deh gitu, terserah gitu ya. Saya bilang Tuhan, saya cuma berdoa waktu itu nggak panjang, saya bilang Tuhan kalau Engkau kasih saya kekuatan, setiap hari saya akan datang ke sini, saya akan mengikuti ekaristi dan saya akan menerima komuni. Cuma itu, selebihnya dari itu saya hanya bisa menangis. Udah selesai itu kami pulang, dia juga menangis berdoa, saya nggak tahu, dia juga nggak bisa berkata apa-apa. Di bus baru dia bisa cerita sedikit. Dan puji Tuhan setelah itu hari besok, hari itu seterusnya saya jadi lebih kuat dan sangat kuat. Saya dapat melewati semua proses kemoterapi saya 7 kali, radiasi saya hampir 35 kali itu tanpa merasa lemas, malah saya bisa jalan-jalan terus setiap hari di Orchard Road. Sampai saya terus terang waktu itu menjadi panutan di antara teman-teman yang sakit ya. Yang perlu di kemoterapi itu saya jadi panutan dan istri saya menjadi ditanyain terus, ibu suaminya itu dikasih apa sih katanya. Habis kemo langsung jalan aja saya pulang.
Orang-orang habis kemo suka didorong pakai kursi roda, naik ke mobil, ya kita nggak punya saudara, nggak punya siapa di situ. Duit juga pas-pasan, jadi kami harus turun naik bus habis di kemoterapi. Ya itulah, sejak itu saya percaya apapun ya, manusia berkata apapun, tapi kalau Tuhan kita berencana lain, pasti semuanya bisa menjadi kenyataan. Luar biasa. Boleh saya tambahkan? Silakan diteruskan. Iya, kenapa saya bilang saya benar-benar mengandalkan Ekaristi. Sebelum Poki mengalami sakit kanker, saya pun di tahun 2000 pernah divonis lupus. Jujur saya sempat berobat, salah satu dokter waktu itu di luar kota ya. Dan saat itu mungkin saya terlalu fokus dengan sakit dan mengandalkan dokter. Bukan saya bilang saya nggak boleh mengandalkan dokter ya. Saat itu mungkin saya terlalu fokus hanya untuk penyakit saya. Tapi puji Tuhan, saya lewat sakit penyakit itu saya disadarkan. Karena saya sempat mengalami, tahun 2000 itu ya, saya sempat mengalami kolaps. Jadi saya sempat berobat 3 bulan, akhirnya saya kolaps, hampir lewat. Tapi di situ saya disadarkan kembali, saya tertolong. Akhirnya sore itu setelah saya tertolong, saya langsung sadar, saya perminyakan, saya Ekaristi, dan sampai hari ini andalan saya hanya Ekaristi untuk saya. Maka dari itu saya langsung ingatkan ke suami waktu lagi sakit, saya bilang, enggak, kita harus Ekaristi. Karena dia harus menjalankan kemo begitu banyak, radiasi setiap hari 35 kali, sedangkan baru minggu pertama dan kedua dia makin parah. Dan saya bilang, saya nggak kuat kalau kamu ada apa-apa mesti gotong-gotong kamu, kita berduaan. Dan dia batuknya pun masih kuat darah. Jadi saya bilang, biar bagaimana kamu harus ikut Ekaristi. Saya paksa, saya seret. Karena kamu lihat, saya bilang, saya kesembuhan lupus sampai hari ini saya cuma ikut Ekaristi. Nggak ada lagi, saya bilang. Akhirnya dia percaya. Ekaristi itu segalanya, di situ kita bertemu, kita bersatu, Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kekuatan dari hari ke hari sampai hari ini. Untuk kami. Luar biasa pengalaman iman dan mujizat Kristus melalui perayaan Ekaristi dan komuni. Memang kisah seperti ini selalu memberikan kita inspirasi dan semangat ya. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film Lourdes, pernah nggak, yang beberapa tahun yang lalu diputar? Filmnya sangat membosankan, sangat membosankan. Menurut saya sangat bosan karena ini film independen, musiknya apa segala nggak ada gebar-gebirnya dan sebagainya. Saya menonton film itu ya karena saya juga sering pergi ke Lourdes. Setiap kali ada permintaan yang tercapai melalui novena, saya biasanya menutup itu dengan pergi ke Lourdes. Film Lourdes ini menurut saya sangat membosankan. Saya pergi nonton karena kalau nggak salah menjelang Natal tuh waktu itu diputarnya, karena judulnya Lourdes gitu. Saya pergi nonton, pulang ya nggak ngerti film itu apa, what's the story behind the movie. Nah terus besokannya keluar resensinya di Kompas, baru saya mengerti. Jadi di situ kalau Bapak Ibu ingat, prinsipnya adalah semua orang datang ke Lourdes itu mencari pengobatan. Orang yang sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit nggak fisik, semua mencari pertobatan. Nah, tapi ada perempuan satu ini yang sakit, tapi dia datang ke situ sebetulnya tidak mencari penyembuhan, tidak mencari apa-apa. Dia hanya datang ke situ karena orang banyak datang ke situ. Jadi kehadiran dia di situ itu tidak ada sama sekali pemikiran dia untuk sembuh dan sebagainya dan sebagainya. Dia tidak punya keyakinan itu, tapi dia hadir dan dialah yang sembuh. Sehingga banyak orang yang lain jealous, kok kenapa dia yang sembuh? Padahal kita yang berdoa terus tiap hari di sini tidak sembuh. Bahkan susternya yang menjadi pengaturnya itu meninggal kan, kena kanker terus meninggal. Suster yang begitu berbaktinya mengurusi itu malah meninggal. Jadi malah tokoh yang anak muda perempuan yang sakit apa parapsikolog apa begitu ya, dia malah yang disembuhkan gitu. Ya dia juga tidak mengerti kenapa kalau dia sembuh tiba-tiba bangun tidur pagi-pagi. Tidak ada. Nah inilah yang mungkin rencana Tuhan, dan juga inilah yang iman gitu, bahwa di situ dinyatakan bahwa penyembuhan yang paling penting adalah penyembuhan jiwa, bukan penyembuhan fisik gitu. Nah ini
Saya melihat juga Pak Sutri Poki dan Acu ini mungkin penyembuhan jiwa lah yang menjadi jalan utama gitu. Baik, kita kembali lagi ke topik yang mengenai komini ini. Begini Romo, pertanyaan susah lagi, rombongan yang susah kasih yang ahlinya saja. Ada tertulis atau ada pemikiran atau ada anggapan lah bahwa di dalam perayaan Ekaristi itu kehadiran Kristus selalu ada. Ya kan? Oh, Kristus repot sekali ya. Kalau banyak misa di mana-mana dia mesti kesana kemari. Kan bingung nih Kristus ya. Yang satu tubuh tapi tiga ini dia gimana nih mau caranya, mau itu ke gereja. Kalau hari Minggu misalnya ada 4 dan sebagainya, dia mesti di gereja seluruh dunia. Dia selalu harus hadir karena di situ umat meyakini bahwa Kristus hadir. Ya kan, di dalam perayaan Ekaristi dan terutama adanya komuni. Gimana Mo? Gampang nggak pertanyaannya Mo? Pokoknya makin sulit terus pertanyaan. Bagaimana itu dengan banyaknya perayaan Ekaristi, Tuhannya hadirnya di mana ya? Apakah di Bapindo ini atau di tempat lain, mungkin pada Ekaristi yang lain begitu ya? Mungkin baik juga diingat. Apa bedanya ya perjamuan malam terakhir Yesus dengan perayaan Ekaristi kita dari segi kehadiran Yesus itu. Kalau saya mungkin melihatnya dari sudut itu, perjamuan malam terakhir memang Yesus yang hadir adalah Yesus yang masih hidup ya, belum mengalami sengsara, belum mengalami wafat, belum bangkit dan seterusnya. Memang kita meyakini dalam Ekaristi kehadiran Yesus Kristus adalah Yesus yang sudah pernah hidup di dunia dulu, sudah sengsara dan sudah wafat, dan sudah bangkit, dan sudah naik ke surga. Tapi kita yakini dia hadir di tengah-tengah kita. Maka saya kira kita bisa mengatakan dia mengatasi ruang dan waktu. Jadi dia hadir, kalaupun ada 1000 perayaan Ekaristi, dia bisa hadir di mana-mana untuk kita. Jadi karena Tuhan Yesus di situ yang hadir, dia sudah mengalahkan dunia ini ya, dia yang hidup, dia yang pernah menderita juga, pernah sengsara dan wafat, dan sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Dan kita boleh yakin bahwa dia memang toh hadir. Jangan khawatir kalau ada 1000 misa, jangan-jangan dia hanya hadir di salah satu perayaan itu, tetapi lebih yang diminta tentu saja sikap dari kita yang lebih terbuka. Tetapi saya kira dia, Tuhan kita sudah mengatasi itu, ruang dan waktu itu. Nah, jawaban yang pandai sekali ini. Susah disangka kalau udah seperti gini. Mengatasi ruang dan waktu ya kata kuncinya Mo ya. Kita meyakini seperti itu ya. Baik Mo, ini yang enggak begitu susah nih pertanyaannya. Ini sebetulnya bukan pertanyaan yang saya bikin-bikin, ini di dalam buku itu kalau Bapak Ibu baca ya ada. Cuma saya coba kemas dengan melemparkan kepada Romo ini yang supaya menjelaskan lebih dalam bahasa yang lebih awam. Karena kan kalau kita baca-baca sendiri datanya sometimes tuh nggak semudah itu kalau untuk ini, karena apalagi kalau kita yang Katoliknya udah KTP ya, maksudnya dari lahir udah Katolik gitu ya, ke gereja ya ikut aja seperti Poki tadi ikut istri, istrinya berlutut ya berlutut, istrinya ke depan ya ke depan gitu kan. Kalau istrinya ke kamar mandi ya dianterin gitu kan. Nah ini begini, menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah yang patut dijaga kesuciannya. Ini korelasinya terhadap komini nih Mo, gitu kan. Ini kan tadi yang saya katakan pada waktu pembukaan, kenapa sih kalau kita ke gereja itu yang penting harus komini, yang lain-lain ya nggak terlalu penting lah. Jangan sampai ke gereja nggak komini gitu, ya kan. Berarti kan tadi statement saya mengenai menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah yang patut dijaga kesuciannya, ini rasa-rasanya ini nih poinnya nih Mo, yang coba kita bahas sama-sama. Gimana Mo? Atau kita kasih Poki dan Acu dulu nih. Jadi gimana sih kalau terima komuni itu ya rasanya kenyang atau gimana, apa enak nih perutnya nih kalau udah komuni atau gimana nih? Coba.
Ya, kalau saya terus terang ya, seperti yang tadi saya bilang, saya setiap menerima komuni, apalagi setelah saya sakit itu ya, saya selalu betul-betul saya husuk, saya selalu betul-betul saya merasakan, saya minta kepada Tuhan supaya saya tuh selalu disembuhkan. Dan saya biasanya kalau sebelum itu kan ada Tuhan tidak pantas, Tuhan nah kami tidak pantas, bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah itu betul-betul saya imani bahwa saya akan sembuh gitu, sampai hari ini. Tapi komini bukan Panadol loh, jadi jangan diterima-terima tiap hari itu supaya sembuh terus kan, nggak begitu. Oke, silakan. Oke, aku tambahin, kalau ya aku sih bukan orang yang jago-jago kitab suci, KPKS, ya aku nggak ikut juga ya. Ya saya cuman mengimani secara iman saya, kalau saya menerima Ekaristi, saya sungguh merasakan damai, ketenangan, dan itu yang nggak bisa saya dapat di luar Ekaristi. Itu aja sih. Gimana Mo? Ya, tadi pertanyaannya soal menyediakan tubuh yang pantas karena menerima, tentu itu sebuah pertanyaan yang sangat penting saya kira dari sudut sikap kita ya untuk menerima atau bertemu dengan Tuhan. Tentu kalau dipikir-pikir terus saya kira doa yang bagus sekali sebelum komuni ya, kita tidak pernah pantas sebenarnya ya, dan itu kita akukan juga sebelum komuni ya, Tuhan saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jadi kalau dipikir-pikir sungguh-sungguh nggak pernah kita akan pantas juga ya, dalam arti kita selalu punya kekurangan, kita selalu punya kelemahan, maka kita juga selalu punya dosa dan lain sebagainya. Dalam arti yang begitu ketat bahwa bagaimana kapan ya kita bisa sungguh-sungguh murni tanpa dosa untuk bisa menerima Tuhan. Dalam arti yang ketat seperti itu mungkin ya lalu nggak akan pernah. Tetapi seperti yang kita doakan itu ya, kita bagus juga itu bagian dari Ekaristi, kita menyadari kita bertemu dengan Tuhan, mengupayakan semaksimal mungkin agar kita memang siap sungguh-sungguh menerima Tuhan. Saya kira bukan dalam arti bahwa kita tiap kali baru boleh komuni kalau 100% yakin bahwa tidak punya dosa. Bukan itu saya kira ya, pantas dan tidak pantas kita selalu bilang kita tidak pantas. Tetapi kita sikap yang saya kira penting kalau mau menerima komuni adalah kalau kita lihat dari rentetan seluruh perayaan Ekaristi, maka memang sebaiknya ada sejumlah unsur yang perlu ada. Pasti pertama ada unsur bahwa kita bersyukur sesuai dengan Ekaristi itu sendiri yang disiapkan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan ya. Maka harus ada sikap yang pantas untuk menerima Ekaristi. Saya kira pertama sikap bersyukur atas hidup kita, atas karya keselamatan yang sudah dilaksanakan Tuhan bagi kita. Tapi juga sikap yang kedua juga sikap pengakuan bahwa kita orang lemah, bahwa kita orang berdosa. Itu juga saya kira sikap yang baik kalau orang mau menerima. Jadi kombinasi antara sikap kita bersyukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kita juga mengakui atas kelemahan-kelemahan dan ketidakpantasan kita sendiri, dan tentu saja sikap iman dan kepercayaan seperti yang diceritakan oleh saudara-saudari kita ini, percaya bahwa di sana memang kita bertemu dengan Tuhan yang sendiri akan membersihkan kita dan juga memberi kekuatan untuk hidup. Saya mengartikan pantas tidak pantas dari sudut itu, bahwa kita datang sesuai dengan seluruh isi dari perayaan yang kita sebut Ekaristi. Ekaristi itu artinya kan puji syukur. Maka sikap yang pantas juga dalam kerangka itu adalah kombinasi antara sikap-sikap itu. Sikap syukur kita atas hidup dan karya yang Tuhan berikan, pengakuan bahwa kita memang juga selalu tidak pantas, dan iman dan keyakinan bahwa di sini toh kita boleh bertemu dengan Tuhan meskipun kita orang berdosa, dan dalam perjumpaan itu kita yakin kita akan memperoleh kekuatan dan penyembuhan mungkin dalam arti itu. Begitu. Baik, bagus sekali Romo. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ada satu lagi yang penting yang perlu kita bahas, ini adalah tokoh kita Maria.
bagaimana Maria memainkan peranannya atau peranan Maria terhadap mujizat inkarnasi ilahi ini, ya kan, di mana kita suka bertanya apa Maria tuh terima komuni enggak dulunya, apa dia perlu enggak terima komuni dulunya, atau karena dia tidak merupakan bagian dari perjamuan terakhir. Kalau menurut saya nih, saya baca-baca kayaknya enggak ada Maria di situ kan, tapi kemudian dalam persiapan gereja awal itu Maria turut serta di dalam berbagai kegiatan awal itu. Nah, mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit nih bagaimana sih Maria itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebetulnya dari Ekaristi dan komuni itu sendiri. Ya, kalau kita baca kisah para rasul atau kitab suci perjanjian baru yang lain dan cari ayat yang bercerita tentang Maria menghadiri Ekaristi, pasti nggak akan ketemu. Saya kira tidak ada. Tapi menurut saya kita boleh yakin bahwa Maria pun ikut dalam Ekaristi karena perayaan Ekaristi ini adalah perayaan sangat tua dan sejak awal kekristenan dia sudah dilakukan, tentu dalam bentuk yang mungkin tidak sama dengan kita ya. Sehingga kita bisa mengandaikan karena Maria hidup bersama jemaat perdana para rasul, maka kita bisa percaya bahwa dia ikut juga dalam perayaan-perayaan Ekaristi itu. Tetapi di samping itu yang bisa sangat penting yang kita bisa timba dari Maria adalah juga tentu saja lebih dari terutama sikapnya yang dalam tadi dikaitkan dengan misteri inkarnasi yang menyiapkan diri secara luar biasa. Memang dia istimewa berbeda dari kita, menyediakan tempat yang pantas bagi misteri inkarnasi, misteri penjelmaan firman menjadi manusia dalam diri Maria itu. Dan saya kira lebih luas lagi, bukan hanya dalam arti bahwa dia mengandung Yesus Kristus mungkin 9 bulan, itu juga tentu saja. Tapi itu dia tunjukkan dalam seluruh hidupnya, dalam rumusan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu juga artinya dia menyediakan tempat yang pantas bagi Tuhan. Dalam arti dia melakukan, memberi tempat bagi sabda itu, sang sabda yang menjadi manusia itu, bukan hanya ketika dia mengandung, tapi dalam seluruh hidupnya dalam bentuk bahwa dia memang selalu mengatakan ya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan itu. Dalam arti itu dia bisa menjadi model tentu saja bagi kita. Ada yang mengatakan dia dalam bahasa kita tentu saja menjadi tabernakel bagi kehadiran Tuhan. Saya kira bisa dimengerti dalam arti itu, dia memang mengandung Yesus, memberi tempat yang pantas 9 bulan sampai dia lahir, tapi juga dalam seluruh hidupnya dia melahirkan terus firman itu, karena dia melakukan terus apa yang disabdakan Tuhan dan tidak ada yang lain. Dalam arti itu dia bisa menjadi inspirasi yang luar biasa juga bagi kita. Kita mengakui kita tidak sehebat itu, tetapi bisa menjadi panduan bagi kita. Ya, terima kasih. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian mengenai bagian yang terakhir ini, mengenai bagaimana tempat khusus yang dicontohkan oleh Maria. Menurut saya sebentar kita mau masuki sesi tanya jawab, tapi begini, memang kalau zaman dulu nih, mau zaman for the Orloh ini, kalau mau komuni itu kayaknya peristiwa besar gitu. Kita harus belajar, kemudian dibikinin baju putih dan sebagainya waktu kecil tuh. Kemudian zaman dulu itu 3 jam gak boleh makan minum katanya gitu. Sekarang mungkin agak gak begini ya. Tapi barangkali mari kita melihat apa yang terjadi setelah kita menerima komuni. Pertama, orang komuni juga bingung, gak pernah diajarin waktu di pelajaran penerimaan komuni. Nanti kalau terima komuni gimana? Ada yang ngunyah, ada yang habis terima komuni ya jalan aja biasa gitu, nothing special gitu ya. Padahal kan kalau ini tadi contoh dari Maria bahwa komuni yang adalah tubuh dan darah Kristus sendiri ya harus mendapat tempat yang khusus. Saya sering berpikir begini, kalau kita dapat suatu barang ya, suatu benda dari seorang selebriti atau apa yang kita idolakan, atau mungkin dari pejabat, dari presiden dapat tanda mata, itu pasti kan kita simpan dengan baik gitu ya, di tempat yang baik kita rawat, mungkin sering kita lihat ya. Bagaimana dengan komuni yang kita terima katakanlah setiap kali mengikuti Ekaristi, bagaimana kita merawat apa yang kita terima ini di dalam hati kita,
keluar rebutan lift aja sudah ada yang marah-marah. Saya mau cepat ini pulang gitu. Kemudian keluar naik mobil lagi, di situ tempat parkir rebutan lagi mau keluar cepat gitu. Apakah ini mencerminkan bahwa kita memberikan tempat yang pantas untuk tubuh dan darah Kristus yang kita terima? Baik Bapak Ibu dan sebagian, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan lagi. Mau tambahin satu lagi sedikit? Silakan, sebentar kita dengar lagi, ini ada tambahan sedikit. Ya, kenapa saya mau menambahkan ini? Karena ini juga yang saya alami ya, tentang Bunda Maria, tentang Lourdes. Saya rasa saya juga merasa perlu saya men-sharingkan apa yang saya alami. Mudah-mudahan juga berguna bagi teman-teman semua yang ada di sini. Jadi pada tahun 2010 setelah saya berobat-berobat, akhirnya saya mendapat satu kesempatan untuk pergi ke Lourdes. Nah waktu itu begitu saya tahu saya mau berangkat, saya udah bilang sama Acu, Mah sampai di Lourdes pokoknya saya mau imanin, saya mau percaya, pokoknya saya mau betul-betul dibersihkan dengan air Lourdes. Dan itu saya buktikan. Jadi bagaimana caranya? Saya waktu itu secara bodoh saya berpikir, terakhir padahal waktu saya diperiksa ya, kurang lebih Juli itu 2010, setelah di kemo memang sudah mengecil, tapi masih ada sisa kurang lebih 1,6 cm ya. Nah akhirnya saya bilang bagaimana, jadi saya pikir secara bodohnya saya akan minum air itu sebanyak-banyaknya supaya air Lourdes itu kurang lebih sampai di leher saya lah gitu. Saya berpikir seperti itu, padahal kan nggak mungkin ya, kalau ketutup semua ya meninggal lah saya gitu. Nah dan itu saya begitu sampai di Lourdes, yang pertama saya cari adalah airnya dan saya minum. Caranya bagaimana? Saya pikir supaya sampai menutupi paru-paru itu, ya sampai saya nggak kuat minum lagi gitu. Betul-betul itu saya lakukan, saya minum sebanyak-banyaknya sampai saya sudah mau muntah baru saya berhenti. Dan itu selama 2 hari kami berada di sana, saya lakukan berapa kali lah, begitu terus. Jadi habis minum saya doa, ikut misa, habis minum saya doa, ikut misa. Hanya di situ, hanya begitu aja kerjanya di Lourdes. Dan puji Tuhan begitu pulang dari Lourdes memang sudah waktunya saya untuk memeriksakan diri lagi. Dan setelah di CT scan itu ada dokter tetangga kami juga ya, nggak tahu dokter Ling itu nggak tahu hadir apa enggak di sini, saya nggak tahu ya. Nah itu begitu di CT scan ternyata hasilnya betul-betul clear, hilang sama sekali. Nah, itu sudah diakui oleh dokter kami yang di Singapura pun, karena saya begitu CT scan dari Jakarta saya harus bawa lagi hasilnya ke sana gitu, ke Singapura, dan itu diakui memang betul-betul clear. Ya, jadi saya percaya kalau apa yang kita percaya, kita imani, semua pasti. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan pertama. Ada 1, ada 2, ada 3. 3 dulu supaya nggak bingung. Saya mulai dengan saya pegang mic, boleh saya dulu? Hah?